ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Ini dirumahkan karena memang tidak ada anggaran untuk teman-teman tenaga honorer. Bergizi gratis, mereka menuntut agar evaluasi dilakukan agar program makan bergizi gratis ini bisa tepat sasaran dan tidak hanya menjadi alat politik semata. Apalagi kalau ngomongin kerugian yang disebabin, itu bisa dibilang juga nggak sebanding banget sama keuntungannya. Yang mana satu anak makan gratis tapi bisa saja menghilangkan makan malam sekeluarga. Lihat kondisi Indonesia beberapa minggu ini, itu bisa dibilang lagi kacau-kacaunya. Terutama aksi-aksi demo yang terjadi di mana-mana. Nah, demo ini itu tujuannya untuk menuntut kebijakan efisiensi anggaran buat program makan bergizi pemerintah yang gratis. Tapi ironisnya, di tengah masa hemat ini, pemerintahnya sendiri itu malah lagi seneng banget nambah-nambah jumlah kabinet sampai dijuluki kabinet paling gendut sepanjang sejarah. Yang alhasil bikin jadinya yang bawah itu hemat-hemat terus sampai kurus dan yang atas itu makan terus sampai gendut. Nah, seberapa parah efisiensi anggaran ini buat bikin makan bergizi gratis sampai bikin orang itu pada demo sampai banyak juga yang pada kabur. Mari kita bahas. Kebijakan efisiensi anggaran ini itu memang menjadi perbincangan hangat beberapa minggu belakangan ini. Apalagi kalau ngomongin dampaknya yang itu benar-benar ngerugiin banget. Mulai dari kalangan masyarakat hingga ke beberapa lembaga-lembaga penting milik negara. Terus kalau lagi ngomongin jumlahnya sendiri, total anggaran yang dipangkas itu udah mencapai 306 triliun yang mencangkup pemotongan sebanyak 256 triliun untuk kementerian dan lembaga, terus 50 triliun lagi untuk dana ke beberapa daerah. Nah, ngomongin dari dampak dari pemangkasan ini sendiri, di satu sisi lain, ternyata ini juga cukup efektif untuk memangkas beberapa pengeluaran lembaga-lembaga yang bisa dibilang itu nggak penting-penting amat. Misalnya, kayak perjalanan dinas ke sana kemari, terus juga ada biaya sewa gedung dan kendaraan, yang jadinya bakalan bikin kita semakin jarang buat ngeliat yang namanya itu mobil-mobil dinas di jalanan yang sambil biasanya itu diiringin polisi-polisi. Namun, di satu sisi lain, ternyata efisiensi anggaran ini itu juga berdampak ke beberapa lembaga-lembaga negara, termasuk juga lembaga yang bisa dikatakan paling vital, yaitu lembaga BMKG. Nah, BMKG ini itu sendiri kena pangkas hingga 50% dari anggarannya. Sehingga dampak dari pemangkasan anggaran ini itu nyebabin akurasi dari BMKG yang biasa dalam mendeteksi bencana baik gempa bumi dan juga peringatan tsunami itu jadi ikut menurun. Jika sebelumnya lembaga BMKG ini bisa mendeteksi yang namanya tsunami cuma dalam 3 menit aja, sekarang itu malah butuh dan bisa makan waktu hingga 5 menit atau lebih. Padahal kalau ngomongin Indonesia sendiri, pastinya semua itu udah pada tahu kalau Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi lautan dan berada di daerah Ring of Fire. Jadinya yang namanya bencana alam kayak gempa bumi itu udah pasti sering banget terjadi. Dan kalau ada gempa bumi, pasti nggak jauh-jauh juga kalau yang ada namanya tsunami, apalagi di deket-deket lautan. Jadinya jangan heran lagi kalau nanti-nanti peringatan tsunami-nya jadi lambat kayak gini, itu bisa bikin ombaknya keburu datang duluan sebelum yang namanya peringatannya datang. Nah, selain beberapa lembaga, penghematan ini itu juga mempengaruhi pekerjaan para PNS. Pasalnya, sekarang kantor-kantor pegawai negeri ini itu juga ditekan banget biaya operasionalnya, terutama soal penggunaan listrik dan air. Yang alhasil, para pegawai PNS ini juga harus lagi kerja dengan kondisi ruangan tanpa AC dan lampu yang harus dimatikan. Dan gak cuma itu aja, satu kantor itu juga harus menggunakan satu WC aja dari sepersekian WC yang ada, buat ngehemat pengeluaran air. Nah, selain PNS yang terkena imbasnya, beasiswa dari negara kayak KIPK, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan beasiswa adik itu juga kena imbasnya. Jadinya, efisiensi ini itu bikin banyak mimpi siswa-siswa di Indonesia untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu menjadi terancam. Makanya nggak heran lagi kalau di sosmed itu lagi ramai banget sama tagar Indonesia Gelap. Dan aksi demo pun banyak dilakukan sama mahasiswa di sana-sini buat nuntut kebijakan yang nggak masuk akal ini.
Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan... Selain itu, beberapa anak-anak muda lainnya itu juga mutusin buat kabur ninggalin Indonesia buat kerja ataupun belajar ke beberapa negara tetangga yang menurut mereka itu lebih terjamin ketimbang di Indonesia yang kondisinya saat ini itu lagi nggak jelas kayak gini. Nah, dengan segala kekacauan yang terjadi dan kebijakan yang aneh-aneh, pastinya bikin banyak orang itu pada bertanya-tanya, apakah buat bayar utang negara yang memang udah membekak atau untuk pendapatan negara yang juga lagi anjlok-anjloknya. Sampai pada tanggal 15 Februari 2025, atau tepatnya pas acara ulang tahun Partai Gerindra, Pak Presiden Prabowo itu akhirnya buka suara soal masalah efisiensi ini. Yang ternyata tujuan efisiensi ini adalah buat biaya program makan bergizi gratis. Nah, dari jawaban Pak Prabowo ini, orang-orang di internet itu malah menjadi tambah emosi. Soalnya, demi program makan bergizi gratis ini berjalan, itu ngebuat satu negara dan berbagai lapisan masyarakat itu harus ikut menghemat sehemat-hematnya. Apalagi kalau ngomongin kerugian yang disebabin itu bisa dibilang juga nggak sebanding banget sama keuntungannya. Yang mana satu anak makan gratis tapi bisa saja menghilangkan makan malam sekeluarga. Makanya nggak heran juga orang-orang banyak berpendapat kalau kebijakan ini itu masih mentah alias kurang perencanaan banget yang matang. Efisiensi ini itu juga masih menyisakan dana yang selain buat makanan bergizi gratis, beberapa persennya lagi itu mau diinvestasikan ke badan lembaga investasi baru milik negara yang bernama Danatara. Nah, ngomongin soal program investasi ini, di beberapa negara tetangga kayak Singapura, itu memang sudah ada terlebih dahulu dan dijalankan dan memang terbukti berhasil. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, itu belum aja diluncurkan sudah mendapatkan banyak kritik dari pihak masyarakat, terutama soal aturan kalau pemeriksaan dan pengelolaan keuangan Danatara ini itu nggak bisa diperiksa secara langsung sama KPK ataupun BPI, alias perlu izin dulu dari DPR. Sehingga masyarakat jadi takut kalau rencana investasi ini itu justru malah jadi ladang korupsi baru. Lalu, ironisnya juga, di tengah kondisi pemerintahan yang lagi dikritik habis-habisan gara-gara efisiensi anggaran ini, di satu sisi lain, Kabinet Prabowo itu juga lagi merajin-rajinnya nambah-nambah staf khusus kayak Deddy Corbuzier. Sedangkan kalau ngelihat jumlah kabinetnya, itu juga udah pada banyak banget, yang jumlahnya bahkan itu udah mencapai 109 anggota. Dan itu pun belum termasuk sama penasihat khusus atau utusan khusus ataupun staf khusus lainnya. Nah, kalau dibandingin sama pemerintah sebelumnya, makanya nggak heran lagi kalau orang-orang itu ngelabelin kabinetnya Pak Prabowo ini itu jadi kabinet yang paling gendut dalam sejarah kabinetan. Nah, respon masyarakat sendiri terhadap kebijakan efisiensi ini tentu saja benar-benar sangat nggak setuju atau lebih baik dikaji ulang terlebih dahulu. Pasalnya, masyarakat itu dipaksa untuk berhemat banget. Masalah masyarakat adalah dampak dari penghematan ini yang benar-benar sangat merugikan masyarakat. Sedangkan pemerintahnya sendiri itu malahan masih sering banget ngadain acara yang ngeluarin banyak biaya plus nambah terus kabinetnya. Tetapi kita sebagai masyarakat itu juga masih harus tetap bersabar karena efisiensi ini rencananya bakal dilakuin sebanyak 3 putaran dan gak tahu lagi anggaran apa lagi yang bakal dipangkas di efisiensi selanjutnya. Nah, begitulah kondisi Indonesia saat ini yang benar-benar lagi bisa dibilang kacau-kacaunya. Terutama soal masalah kebijakan-kebijakan yang nggak jelas dan kurang matang. Makanya, gara-gara kebijakan nggak masuk akal inilah yang bikin banyak orang itu pada berbondong-bondong buat pindah ke negara lain. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah memang efisiensi ini seperlu itu untuk dilakukan? Atau memang mending nggak perlu aja diadain sekalian? Oke, terima kasih telah menonton video ini, dan kalau ada yang salah ataupun kurang, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share kalau suka.